Tuhan, saya ucapkan selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh ada di tempat ini. Kita boleh kembali datang berhimpun, bersekutu, memuji, memuliakan nama Tuhan. Saya ucapkan selamat datang juga buat Bapak Evan Tambunan yang boleh bersama-sama kami beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Mari saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita mau mengasihi Yesus, bukan hanya lewat lagu, bukan hanya lewat kehidupan kita, tapi dengan segenap hati kita. Kita mau datang, kita mau kasihi Dia, kita mau cintai Yesus, karena Dia Allah yang sudah mencintai dan mengasihi. Haleluya.
untuk selamanya. Kami pun mau mengasihi Engkau Tuhan untuk selama-lamanya. Kami bersyukur buat kasih-Mu, dan kami mau balas kasih-Mu lewat pujian kami ya Tuhan. Urapi pujian kami, beri umat-Mu sukacita, semangat untuk kami menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kuasa Roh Kudus-Mu bekerja mengurapi setiap kami. Kami siap memuliakan nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Mari kita bangkit, kita mau serukan nama Yesus, menara yang kedua. Haleluya. Hallelujah.
diberi kesempatan pujian kaum wanita grup Marta.
Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati pujian dari grup Marta. Kita mau terus percaya bahwa rancangan yang terbaik dari Allah yang terjadi dalam hidup kita. Puji Tuhan, kita akan berikan persembahan yang pertama buat Tuhan. Kita pujikan Allah sanggup melakukan segala. Biar apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, jangan pernah meragukan kasih Tuhan. Sebab Dia yang berfirman, Dia yang mengenal janjinya. Haleluya. Jangan
surga yang mulia. Terima kasih ya Tuhan, Kau sudah memimpin kami, menyertai kami dalam ibadah pada pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami sampai pada detik ini ya Tuhan. Terima kasih ya Yesus, Kau sudah memberikan nafas buat kami semuanya ya Tuhan, anak-anak di tempat ini. Terima kasih ya Bapa. Tuhan, sebentar lagi anak-anak akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan, Kau pimpin kami, Engkau buka hati dan telinga kami untuk mendengarkan sabda-Mu ya Yesus. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan hamba-Mu yang melayani firman Tuhan pada pagi hari ini. Engkau sertai, Engkau pimpin ya Bapa. Terima kasih ya Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur pada Engkau. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Sidang jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita sudah memuji muliakan nama Tuhan. Kita percaya semua berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Terima kasih buat kesempatan yang sudah diberikan kepada saya untuk kita belajar kembali tentang firman Allah. Ada fogging ya saudara di depan. Jadi ada asap, baunya sampai ke dalam. Sama-sama kita buka Alkitab kita dalam kitab Ulangan pasalnya yang ke-6. Ulangan pasalnya yang ke-6 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Mari kita baca secara bergantian. Ulangan pasalnya yang ke-6 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Saya baca ayat ganjil, Bapak Ibu Saudara baca ayat genap. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Maka dengarlah hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Tema khotbah pada pagi hari ini, ajaran Tuhan diteruskan. Saya sudah bawa firman Allah ini pada hari Jumat, ibadah kaum wanita, dan saya rindu bagikan kembali untuk kita semua yang hadir pada pagi hari ini. Sekali lagi tema khotbah ajaran Tuhan diteruskan. Kita lihat kembali ayat 1. Ayat 1 menjelaskan bahwa perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang Musa ajarkan kepada bangsa Israel atas perintah Tuhan. Jadi Musa ini adalah pemimpin bangsa Israel. Tuhan percayakan Musa memimpin umat Allah keluar dari tanah Mesir untuk pergi ke tanah Kanaan. Sekalipun Musa sebagai seorang pemimpin,
tidak semena-menanya, tidak seenaknya sendiri memimpin bangsanya. Harus berdasarkan petunjuk, harus berdasarkan perintah yang Allah sampaikan, bukan berdasarkan keinginannya sendiri. Ayat 1 bagian B dikatakan bangsa Israel harus melakukan perintah Allah di negeri kemana mereka pergi untuk mendudukinya, yaitu tanah Kanaan. Tujuannya apa, saudara? Tujuannya apa? Allah memerintahkan bangsa Israel harus melakukan perintah Allah. Yang pertama kita lihat ayat yang kedua, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu. Tujuan yang pertama supaya seumur hidupmu engkau, yaitu bangsa Israel, dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu. Yang kedua, berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya. Tujuan yang ketiga, supaya lanjut umurmu. Jadi saudara, semua itu untuk kebaikan bangsa Israel. Ketika mereka melakukan perintah Allah, mereka yang mendapatkan keuntungan, mereka yang diberkati, bukan bangsa yang lain, bukan orang yang lain. Supaya baik keadaanmu. Marilah kita juga melakukan setiap perintah Allah supaya baik keadaan kita, amin. Supaya seumur hidup kita diberkati oleh Tuhan. Ayat yang ketiga, saudara, mari kita lihat kembali Musa katakan kepada bangsa Israel, maka dengarlah hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia. Tuhan gak suruh Musa untuk memerintahkan hal-hal yang begitu berat, yang sukar untuk mereka kerjakan. Ketika Tuhan memberikan perintah, ada berkat di balik perintah yang Tuhan ajarkan. Dan yang Allah mau untuk bangsa Israel lakukan, supaya mereka setia. Lakukanlah itu dengan setia. Supaya apa? Supaya baik keadaanmu, supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Berarti saudara, kalau mereka tidak setia melakukan setiap perintah Allah, gak akan baik keadaannya, gak akan menjadi banyak seperti yang dijanjikan Allah karena tidak mau melakukan firman Allah. Ayat 4 sampai ayat yang kelima dikatakan bahwa Tuhan itu esa. Maka dari itu bangsa Israel harus mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatannya. Bukan setengah-setengah, bukan asal-asalan, tetapi sepenuhnya. Kalau bahasa Inggris dikatakan full heart. Benar ya Mbak Ria? Gaya-gayaan ya, sedikit-sedikit pakai bahasa Inggris. Sepenuh hati mengasihi Allah, bukan separuh-separuh, bukan ketika ada waktu baru saya mau mengerjakan perintah Allah. Ketika saya sibuk, saya lupakan perintah Allah. Tidak, saudara. Yang Tuhan mau, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, dan kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Mari kita lihat ayat yang ke-6, saudara. Apa yang Musa sampaikan berdasarkan kebenaran Allah harus diperhatikan oleh orang Israel. Kenapa? Karena mereka punya tugas. Ayat yang ke-6, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang
Ternyata setiap perintah, ketetapan, dan peraturan yang sudah diberikan kepada bangsa Israel, kepada orang-orang tua, kepada orang-orang dewasa, kepada orang-orang yang sudah memahami tentang firman Allah, harus mereka teruskan kepada generasi selanjutnya. Gak cukup sampai kepada bangsa Israel yang ada pada waktu itu. Yang Tuhan mau ajaran tentang firman Allah diteruskan kepada siapa, saudara? Kepada anak-anakmu. Disampaikan, dilanjutkan, diajarkan. Caranya bagaimana? Seperti yang sudah saya katakan tadi, mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, berulang-ulang itu artinya berkali-kali, terus-menerus berulang. Itu artinya, saudara. Jadi gak cukup 1-2 kali. Orang tua bangsa Israel yang sudah dewasa, yang paham tentang firman Allah, gak cukup hanya 1-2 kali mengajarkannya kepada anak-anak mereka. Harus berkali-kali, harus terus-menerus berulang. Supaya apa? Supaya generasi selanjutnya anak-anak mereka bisa paham bagaimana Allah bekerja membebaskan kehidupan bangsa Israel dari tanah Mesir. Gak bisa sekali 2 kali langsung jadi, saudara. Bapak ibu saudara yang bekerja sebagai guru, ketika mengajarkan sebuah materi pembelajaran kepada anak-anak peserta didik, gak mungkin saudara hanya sekali pertemuan saja. Pasti punya apa itu namanya, saudara? Ada silabus ya, guru-guru yang lebih memahami. Ada RPP-nya, sesuai kurikulumnya, alokasi waktunya, berapa banyak yang harus diperlukan supaya materi pembelajaran ini bisa nyampe ke anak-anak, bisa mereka paham. Sekali 2 kali tatap muka nggak cukup, membutuhkan beberapa kali pertemuan, beberapa jam, 8 jam, 10 jam, dan sebagainya. Tujuannya apa? Supaya mereka paham tentang pembelajaran yang diberikan. Sama, saudara, dengan pengajaran firman Allah. Ketika saya dan saudara mendapatkan perintah ini langsung dari Allah, kita punya tugas ternyata, saudara. Gak cukup hanya sampai di kita saja, gak cukup hanya sampai kepada orang tua saja yang mengerti, yang memahami tentang firman Allah. Apakah saudara mau hanya Bapak Ibu saudara yang memahami kuasa Allah bekerja dalam kehidupan ini? Apakah kita tidak memiliki satu kerinduan? Saya juga mau mengajarkan kepada generasi selanjutnya, kepada anak-anak saya, bahwa kita menyembah Allah yang berkuasa. Amin. Apakah kita tidak memiliki sebuah kerinduan mengajarkan kepada anak-anak supaya mereka memiliki iman yang teguh di dalam Allah, sama seperti iman yang kita miliki hari-hari ini kepada Allah? Iman yang murni, itu juga yang mau kita wariskan, itu yang mau kita ajarkan, itu yang mau kita teruskan. Kenapa, saudara? Karena kita sudah memiliki pengalaman-pengalaman yang indah ketika kita berjalan di dalam iman kepada Allah. Anak-anak yang belum memahami, kita tanamkan sejak dini. Berulang-ulang kali diajarkan, terus-menerus berulang. Gak cuma sekali 2 kali, gak ngerti-ngerti, atau kita punya alasan anak kecil gak paham kok, nanti suatu saat mereka akan paham dengan sendirinya. Tidak, saudara. Harus ditanamkan sejak dini pengajaran yang benar, yang kita terima
firman dari Allah kita teruskan kepada mereka. Ayat yang ke-7 kembali kita lihat saudara. Dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu. Membicarakan artinya memperkatakan, merundingkan, mempercakapkan. Sudahkah kita membicarakan ajaran firman Allah kepada anak-anak kita di rumah? Sudahkah kita memperkatakan firman Allah kepada keluarga kita ketika kita berada di dalam rumah? Fakta yang terjadi ya saudara, ketika kumpul keluarga paling hanya sebentar bercakap-cakap, selebihnya sibuk dengan kegiatannya masing-masing. HP-an, yang satu TikTokan, yang satu buka sosmed dan lain sebagainya. Benar ya saudara? Fakta. Tetapi yang Tuhan mau teruskan ajaran firman Allah kepada anak-anak kita. Amin. Perbincangkan, sekalipun hanya sedikit sekali yang bisa mereka tangkap, yang bisa mereka mengerti. Tetapi ketika mulai diajarkan, seperti benih yang sangat kecil ditaburkan, lama-kelamaan satu saat pasti akan tumbuh. Amin saudara. Firman itu pasti akan bertumbuh. Gak tahu berapa tahun baru kita lihat hasilnya, tetapi tidak akan sia-sia, tidak akan percuma ketika kita mengerjakannya. Selanjutnya dikatakan apabila engkau sedang dalam perjalanan. Apabila engkau sedang dalam perjalanan yang Tuhan mau, haruslah engkau mengajarkan perintah Allah berulang-ulang kali. Bukan hanya pengetahuan umum yang kita perlengkapi untuk anak-anak kita secara akademik sangat hebat, punya wawasan yang tinggi, punya wawasan yang luas. Sejak kecil kita sudah punya persiapan, sudah merencanakan dari TK, SD, SMP, SMA sampai ke perguruan tinggi di sini supaya baik, supaya bagus, masa depannya cerah, cita-citanya pasti akan tercapai. Itu benar saudara. Itu adalah tugas dan tanggung jawab orang tua, tapi jangan lupakan tentang pengajaran firman Allah yang harus kita ajarkan kepada generasi selanjutnya. Amin. Ketika engkau sedang berbaring, artinya mau tidur ya saudara, mau beristirahat. Pernahkah kita mengajak keluarga kita untuk berdoa bersama-sama? Atau mungkin khusus untuk anak-anak kita sendiri, pernahkah kita mengajarkan mereka, ayo sebelum istirahat, sebelum tidur, mari kita berdoa kepada Tuhan. Mungkin Bapak Ibu Saudara katakan itu hal yang sederhana, itu hal yang sepele. Tetapi ingat saudara, doa orang benar besar kuasanya. Bagaimana mereka akan mengerti tentang doa kalau sejak kecil tidak pernah diajarkan? Kalau sejak kecil tidak pernah diperkenalkan caranya berdoa. Berdoa kepada siapa? Kepada Allah, kepada Tuhan Yesus Kristus. Ketika engkau sedang bangun, terus tanamkan ajaran firman Allah, teruskan kepada anak-anak kita yang Tuhan percayakan, kepada keluarga kita. Sebelum bangsa Israel meneruskan perintah Allah kepada generasi selanjutnya, mereka terlebih dahulu yang diperlengkapi. Kita sudah lihat ya tadi ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Sebelum ayat 7 ini dijelaskan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Ada ayat 1 dan ayat 2 dan ayat 3 yang Tuhan ajarkan
terlebih dahulu kepada bangsa Israel, supaya mereka sudah punya pengetahuan, supaya mereka sudah punya pegangan, supaya mereka sudah diperlengkapi terlebih dahulu untuk melanjutkannya kepada generasi sebelumnya. Begitu juga saya dan saudara, ketika kita menjadi orang Kristen, ketika kita menjadi anak Tuhan, ketika kita mengambil tindakan untuk percaya sepenuhnya kepada Allah, otomatis Allah memperlengkapi hidup saya dan saudara. Amin. Melalui kita beribadah, melalui kita berdoa, melalui kita membaca firman Allah, terus menerus diperlengkapi oleh Allah. Kita lihat Keluaran pasalnya yang ke-20. Keluaran pasalnya yang ke-20 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-17. Di situ menceritakan, menjelaskan ke-10 firman. Ada 10 perintah Allah yang Allah sampaikan kepada bangsa Israel. Yang pertama dikatakan, saudara bisa lihat ayat yang ketiga. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Ayat yang keempat, ayat yang ketujuh, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Perintah Allah yang pertama sampai perintah yang keempat adalah berbicara tentang hubungan Allah dengan manusia. Manusia jangan membuat patung yang menyerupai apapun yang ada di bumi ini. Manusia jangan sujud menyembah kepadanya, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, harus mengingat dan menguduskan hari Sabat. Itu adalah hubungan antara Allah dan manusia. Perintah yang kelima sampai perintah yang ke-10, Bapak Ibu Saudara bisa melihat ayat 12 sampai ayat yang ke-17. Hormatilah ayahmu dan ibumu, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengingini rumah sesamamu. Itu berbicara tentang hubungan manusia dengan sesama. Vertikal horizontal, saudara. Ada hubungan Allah dengan manusia dan hubungan antara manusia dengan sesamanya. Ini yang Tuhan ajarkan kepada bangsa Israel. Ke-10 firman Allah. Sudahkah kita mengajarkannya juga kepada anak-anak kita, kepada generasi setelah saya dan saudara? Atau hanya cukup kita saja yang mengetahuinya? Atau hanya cukup saya saja yang melakukannya dan saya saja yang diberkati karena melakukan firman Allah? Tidak, saudara. Harus berulang-ulang kali disampaikan, diteruskan, diajarkan kepada anak-anakmu. Itulah yang dikatakan oleh firman Allah. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Sudahkah kita ajarkan kepada anak-anak kita hanya menyembah Allah, yaitu Tuhan Yesus Kristus, bukan ilah yang lain? Sesulit-sulit apapun kondisi hidup kita, sesukar-sukar apapun proses hidup yang sedang kita jalani hari-hari ini, tetaplah Allah di dalam hidup kita. Amin. Jangan berpaling ke yang lain dan nikmati bagaimana pertolongan Allah terjadi dalam hidup saya dan saudara. Jangan ajarkan pilihlah jalan pintas,
sekolah yang lain supaya kamu begini dan begitu. Jangan, saudara. Jangan membuat generasi selanjutnya tersesat. Jangan menyesatkan mereka yang pemahamannya masih kurang tentang firman Allah. Maka dari itu saya dan saudara teruslah belajar tentang kebenaran Allah. Dan kita mau terus belajar untuk melakukannya. Karena kita punya tanggung jawab untuk meneruskan kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita. Kita punya sebuah harapan supaya mereka satu saat nanti sampai kepada tujuan hidup yang benar, tidak tersesat. Kita yang sebagai pengajar, sebagai pembimbing yang sudah terlebih dahulu menerima perintah Allah, harus mengarahkan mereka dengan tepat. Amin. Harus mengarahkan sesuai dengan apa yang Allah katakan melalui firman Allah, bukan berdasarkan buku ini. Oh, berdasarkan ahli ini, kamu harus begini, harus begini, harus begitu. Tidak, saudara. Kalau berdasarkan firman Allah, tidak akan tersesat. Pengajarannya harus kuat, saudara. Kenapa? Karena akan timbul nabi-nabi palsu, ajaran-ajaran palsu, ajaran-ajaran yang hanya menceritakan tentang kemakmuran dalam hidup ini. Tetapi ketika memikul salib gak paham, gak mau. Makanya pengajarannya harus tepat dan benar. Yang selanjutnya Allah katakan melalui ke-10 firman Allah, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Kita sudah paham, gak boleh buat patung. Itu yang kita ajarkan. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Jangan dibuat mainan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Sudahkah saya dan saudara mengingat hari Sabatnya Allah? Ajarkan tentang beribadah kepada anak-anakmu yang Tuhan percayakan, kepada generasi selanjutnya setelah saya dan saudara. Ajarkan tentang beribadah kepada Allah. Sekali lagi saya katakan, bukan hanya kita mengajarkan tentang pengetahuan-pengetahuan yang umum secara akademik luar biasa, tetapi tentang ibadah kurang paham. Mari saudara, sejak kecil kita mau bawa anak-anak kita kepada Tuhan. Amin. Kenapa diadakan ibadah sekolah minggu? Karena kalau ibadah raya seperti ini, apa yang saya sampaikan mereka nggak paham, saudara. Tetapi kalau khusus anak sekolah minggu, cara kita berbicara, gaya bahasa kita sesuaikan dengan kebutuhan anak-anak. Ketika kita menyampaikan firman Allah, bahasa yang sesederhana mungkin, yang bisa mereka tangkap. Mungkin berbicara tentang Bapak Abraham yang diberkati oleh Tuhan. Kenapa? Karena taat kepada Tuhan. Berbicara tentang Nabi Nuh, kenapa ditolong oleh Tuhan? Ya karena taat juga kepada Tuhan. Mereka akan paham. Diadakanlah ibadah sekolah minggu. Kirimlah, bawalah anak-anak saya dan saudara untuk datang beribadah kepada Tuhan. Itulah salah satu perintah yang Tuhan ajarkan kepada saya dan saudara. Amin. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Saya tidak akan jelaskan satu persatu, saudara. Dari ayat 12 sampai ayat 17, bagaimana kita mengajarkan tentang menghormati orang tua sejak dini, sejak kecil. Kita tanamkan nilai-nilai, ajaran-ajaran yang sesuai firman Allah. Supaya apa, saudara? Mereka paham, mereka mengerti. Ketika ada ajaran lain yang masuk,
tidak mudah untuk terpengaruh, tidak mudah terbawa arus dunia ini. Kenapa? Karena dasarnya sudah benar. Mungkin yang lain mengajarkan gak usah menghormati orang tua, apalagi sudah tua kok. Tidak, saudara, terus dan terus kewajiban kita harus menghormati orang tua. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita lihat selanjutnya dalam Perjanjian Baru, Matius pasalnya yang kelima. Injil Matius pasalnya yang kelima. Saya akan baca ayat 1 sampai ayatnya yang kedua. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya. Jadi mengajar tentang firman Allah bukan hanya berlaku dalam kitab Perjanjian Lama saja, saudara. Terus berkelanjutan sampai ke Perjanjian Baru. Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia, untuk menebus dosa umat manusia. Yesus pun terus mengajar dan mengajar dan mengajar, baik di kota-kota, di desa-desa. Yesus terus mengajarkan tentang firman Allah dari pasal 5, pasal 6 dan pasal 7. Khotbah Yesus di atas bukit. Apa yang dibicarakan, saudara? Yaitu tentang sebuah pengajaran, bukan hal-hal yang lain, bukan hal-hal yang hanya menyenangkan telinga manusia saja, bukan hanya berbicara tentang makanan dan minuman, terlebih lagi tentang hal-hal rohani, hal-hal yang kekal, perkara-perkara yang ada di atas, bukan hanya perkara-perkara yang ada di dunia ini. Yesus terus mengajar, diteruskan. Bukan hanya orang-orang yang ada di Perjanjian Lama yang tahu tentang kitab Taurat, yang tahu tentang perintah Allah, tetapi diteruskan sampai ke Perjanjian Baru. Pasalnya yang ke-28, Matius pasalnya yang ke-28. Ayat 19 sampai ayat yang ke-20 dikatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi saudara, ketika Yesus memberikan pengajaran kepada para murid, Yesus sampaikan sebelum ia naik ke surga, jadikanlah semua bangsa muridku. Bagaimana murid-murid bisa menjadikan semua bangsa menjadi muridnya Allah? Melalui pengajaran firman Allah, melalui Injil keselamatan Allah, bukan melalui kesaksian-kesaksian mereka, bukan melalui cerita-cerita mereka sendiri, tetapi melalui pengajaran-pengajaran yang sudah mereka terima ketika Tuhan Yesus masih berada bersama-sama mereka di dunia selama 3,5 tahun. Mengajar tentang firman Allah, baptislah mereka dalam namaku, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi diteruskan, saudara. Dari Perjanjian Lama kita lihat bagaimana Allah memberikan perintah, memberikan pengajaran kepada bangsa Israel. Dikatakan haruslah engkau berulang-ulang kali mengajarkan kepada anak-anakmu. Sampai ke Perjanjian Baru, Yesus terus mengajar, diteruskan kepada para murid dan para rasul ketika hari Pentakosta terjadi. Dan sampai hari ini pengajaran firman Allah diteruskan kepada saya dan saudara. Amin.
diajarkan berulang-ulang kali supaya kita paham. Kalau nggak diteruskan, hanya cukup sampai kepada para rasul, bagaimana kita bisa mengerti tentang keselamatan hanya ada di dalam Allah? Kita akan tersesat, saudara. Menjadi tugas tanggung jawab saya dan saudara untuk terus meneruskan pengajaran firman Allah, untuk memperkenalkan Allah dalam kehidupan anak-anak kita. Ayat yang terakhir, Mazmur 127 ayat yang keempat. Mazmur 127 ayatnya yang keempat. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, saudara, berbicara tentang anak panah. Seorang pahlawan akan membidik terlebih dahulu, atau akan mengarahkan anak panah ini kepada sasaran yang tepat sebelum dilepaskan. Benar ya saudara? Enggak mungkin langsung dipanah, lepas, panah lagi lepas. Gak mungkin saudara. Dikatakan di tangan pahlawan. Sebelum pahlawan ini melepaskan anak panah, dia akan mengarahkan terlebih dahulu, akan membidik. Ini sudah tepat sasaran apa belum? Kalau sudah tepat sasaran baru dilepaskan. Kenapa saudara? Karena ketika anak panah ini dilepaskan, dia gak akan kembali lagi. Menceleng belok lagi. Gak bisa saudara. Ketika sudah dilepaskan, cepat atau lambat akan menuju ke sasaran yang sudah dituju. Artinya apa saudara? Sebelum anak-anak kita jauh mengenal tentang keadaan dunia ini, mari kita arahkan mereka kepada pengajaran yang benar tentang firman Allah. Amin. Sebelum mereka kenal lebih lagi tentang keadaan dunia ini, tentang hal-hal yang berada di dunia ini, hal-hal yang bisa membuat bahagia, hal-hal yang bisa membuat sakit hati, hal-hal yang bisa membuat kecewa, kita dasari hidup mereka dengan firman Allah. Kenapa saudara? Ketika bertemu dengan hal-hal yang menyakiti hati mereka, mereka gak akan menyimpan akar pahit dalam hidup ini. Ketika iman yang murni sudah kita wariskan, saat ada ajaran palsu, saat ada nabi-nabi palsu yang beredar di muka bumi ini, mereka gak akan tersesat. Kenapa? Karena sebelumnya mereka sudah tahu hal yang benar. Amin. Ini tugas saya dan saudara. Berat ya saudara. Berat. Berat untuk kita menjalankan tugas ini. Tetapi ini yang Allah mau. Saat ada orang lain menawarkan, ayo ikuti cara ini biar hidupmu enak, padahal itu bertentangan dengan firman Allah, mereka tidak akan mengikutinya. Teruskanlah perintah Allah yang sudah kita pahami kepada generasi selanjutnya, supaya mereka memiliki pemahaman yang benar, supaya mereka memiliki pemahaman yang benar, yang mendalam tentang firman Allah, tentang siapakah Allah itu, kepada siapa saya harus beriman, siapa yang menyelamatkan hidup saya ini. Apakah tujuan hidup saya ini hanya sampai di dunia ini saja? Tidak saudara, kita mau ajarkan hidup kita gak hanya sampai di dunia ini saja, tetapi ketika kita benar-benar mengikut Tuhan, ada surga yang kekal yang Tuhan sediakan. Amin. Ada mahkota yang kekal yang Tuhan sediakan. Kita harus perkenalkan kepada mereka, kasih tahu ini loh Allah yang memberkati hidup orang tuamu.
berkat Tuhan. Ajarkan tentang memiliki roh takut akan Tuhan. Ajarkan untuk tahu berdoa kepada siapa, harus memanjatkan doa kepada Allah. Selanjutnya Tuhan berkati pasti saudara. Dengan hikmat akal budi pasti Tuhan tambah-tambahkan. Dengan berkat-berkat jasmani pasti Tuhan tambah-tambahkan. Dan mereka bisa memelihara ajaran firman Allah. Ajaran itu artinya nasihat, petunjuk. Mereka bisa memelihara nasihat, petunjuk firman Allah yang sudah diberikan, dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu Saudara yang terakhir, anak-anak pada umumnya mereka belum mengerti artinya berbagi. Bukan pelit saudara, tidak. Tetapi berbagi itu mereka belum paham. Apa yang sudah menjadi milik mereka, mereka tahu itu punyanya mereka. Tetapi ketika kita ajarkan tentang berbagi, pelan-pelan mereka akan paham. Kalau kita nggak ajarin, satu saat saya dan saudara sudah tua, anak-anak kita jadi dewasa dan mereka pelit terhadap kita, jangan salahkan mereka. Orang dewasa yang mengerti artinya pelit. Benar ya saudara. Kalau anak-anak belum paham, diajarin, diteruskan ke generasi selanjutnya tentang perintah Allah, tentang iman, tentang ketaatan dan lain sebagainya yang ada di firman Allah. Roh Kudus yang akan memampukan saya dan saudara untuk melakukan setiap apa yang menjadi keinginan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kebenaran firman Allah pada pagi hari ini. Sampai di sini, mari kita angkat pujian, berjuang terus sampai Tuhan kembali. Kita harus terus berjuang. Kita harus terus berjuang. Dan pasti Allah akan menolong kehidupan kita. Sama-sama bangkit berdiri. Sampai Tuhan
bersyukur Tuhan bahwa kami boleh dikuatkan melalui kebenaran firman-Mu. Biarlah ajaran-ajaran tentang Engkau, ajaran kebenaran boleh senantiasa kami ajarkan kepada anak cucu kami Tuhan. Dan nama Engkau saja yang dipermuliakan di dalam keluarga kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa bagi hamba-Mu yang sudah melayani di dalam firman Tuhan. Kiranya Tuhan terus mengurapi, Tuhan terus memberkati keluarga dari hamba-Mu. Baik pelayan-pelayan Tuhan yang lain, Tuhan senantiasa memberkati. Begitu juga jemaat-Mu Tuhan yang ada di Tunggul Permanu ini, Tuhan terus memberikan kekuatan, Tuhan terus memberikan kemampuan, memberkati setiap jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Puji Tuhan, sedang jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan memberikan korban persembahan yang kedua. Ada gerakan roh Allah di sini. Engkau balas memberkati setiap apa yang diberikan sidang jemaat-Mu Tuhan. Korban persembahan, persepuluhan, semua yang diberikan untuk kemuliaan nama Tuhan pasti diberkati berlipat-lipat kali ganda oleh Allah. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Pengumuman gereja, selesai ibadah latihan grup Kompria hari Selasa ibadah doa pemuda dan remaja jam 6 sore, hari Rabu doa umum, hari Kamis ibadah tengah minggu, hari Jumat doa puasa pelayan Tuhan, hari Sabtu ibadah pemuda dan remaja juga disertai dengan latihan-latihan, hari Minggu pagi ibadah sekolah minggu, ibadah raya jam 8:30 pagi. Kita kerjakan semuanya bersama-sama. Selesai ibadah, jemaat dipersilakan duduk kembali karena ada pengumuman yang akan disampaikan oleh Bapak Angga. Terima kasih buat kehadiran kita semua pada pagi hari ini. Terima kasih untuk pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani pada pagi hari ini. Terima kasih, semuanya diberkati oleh Tuhan. Sama-sama
berdiri, kita mau tamatkan acara ibadah pada pagi hari ini bersamamu Bapa. Doa tamat oleh Bapak Gembala. Terima kasih kepada kebenaran firman Tuhan, supaya kami boleh melanjutkan dan meneruskan dan menularkan kepada anak-anak kami, supaya kebenaran firman Allah tertanam dan ditanam di dalam kehidupan anak-anak kami, untuk kami. Tuhan Yesus, terima kasih awal sampai pertengahan akhir pada siang ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih apa yang sudah kami kerjakan semua untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa pagi hari ini seluruh jemaat di Tunggul Permanu untuk yaitu Bapak Tambunan yang bersama-sama dengan kami datang Tuhan dengan memohon dalam doa untuk Yesus menurunkan di provinsi. Tuhan semua datang, kami serahkan 3 hari lagi 14 Februari dalam pemilihan Bapak Presiden dan wakilnya dan DPRD yang ada semuanya bersama-sama. Berilah kelancaran, berilah senantiasa keamanan, isu-isu yang tidak benar dijauhkan ya Bapak. Kami percaya penyertaan Tuhan baik masyarakat Permanu, Tunggul, Lowok Blau, terkhusus Kecamatan Pakisasi, terkhusus Kabupaten Malang, Jawa Timur diberkati oleh Tuhan. Sebentar selesai semuanya, rekatan ujian kaum pria maupun selesai, kami mendengarkan apa yang sudah diberi tahu pada siang ini pun kami dengarkan bersama dan selesainya kami pulang. Berkati pekerjaan seluruh jemaatmu, apapun yang dikelola, Tuhan memberkati. Rumah tangga kami masing-masing diberkati oleh Tuhan. Jauh maupun dekat perjalanan kami, kendaraan berdua-dua berdapat yang kami bawa, Allah menyertai bungkus kami dengan darah Kristus. Penyertaan Allah tetap sama kami. Boleh, oh haleluya Tuhan, sampai hari ini dan hari-hari mendatang kami boleh bersama-sama ibadah seperti yang kami kerjakan dengan baik pagi ini ya Tuhan. Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat sukacita, berkat damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai kita sekalian pada pagi ini sampai Tuhan Yesus datang yang 2 kali. Pulanglah dengan kemenangan, sukacita, damai sejahtera bagian kami bersama. Berkat-Mu Engkau curahkan, berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub ada bersama kami, dan kami sudah memberkati semua kehadiran jemaat-Mu ya Bapa, dan kami pulang bersama dengan Engkau di dalam nama Tuhan Kristus.
Silakan duduk kembali dengan manis ya. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.